Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick-Off Sang Underdog Part 55. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Pertandingan terus berjalan di mana saat ini SMA Haja sedang membangun serangan. Melihat alur pertandingan, Park Chadol benar-benar merasa geram karena SMA Uwon memilih melakukan strategi pertahanan sehingga tidak banyak pertempuran untuk kepemilikan bola di tengah. Di pertandingan ini kedua tim terus beralih antara bertahan dan menyerang. Ganda Volantes akan menjadi bantuan yang sangat besar dalam pertahanan, tapi tidak begitu berguna saat menyerang. Mungkin itulah kenapa pelatih Hong Hak-chul memilih memainkan Jongwon sebagai pemain terakhir. Saat ini Jongwon yang sedang membawa bola di mana ia berusaha mencari celah menembus pertahanan lawan. Di depan Myong Seok mengangkat tangannya memberikan kode mengumpan. Melihatnya Jongwon langsung bersiap melepaskan tendangan di mana satu pemain lawan berusaha menghentikannya sambil bergumam mengatakan kalau kali ini ia tidak akan gagal, dan ternyata itu hanyalah tendangan tipuan di mana Jongwon dengan cepat menarik kakinya dan membawa bola ke samping. Jongwon mendribel cepat ke depan setelah berhasil membuat ruang untuk dirinya sendiri. Melihatnya Park Chadol berteriak mengatakan ini benar-benar sesuatu yang tidak terprediksi. Sepertinya Jongwon berakhir menjadi pemain kunci dari pertandingan ini. Dengan pergerakan kaki cepatnya Jongwon melesat cepat ke depan mendribel bola melewati satu persatu pemain lawan. Ia terus menambah kecepatannya melakukan sprint menembus pertahanan lawan. Sambil memalingkan wajahnya ke arah lain Jongwon mengumpan bolanya kepada Seng Ho yang berlari di sisi kiri lapangan di mana pemain lawan sama sekali tak menduga umpan tersebut. Setelah memberikan bolanya Jongwon langsung berlari ke tengah mencari posisi di mana dari belakang Jeongdu berteriak meminta rekannya untuk mengawasinya. Seng Ho langsung melepaskan umpan lambung kepada Jongwon yang berlari ke arah gawang. Bola itu melintas tak jauh di atas kepala Jongwon di mana ia melihatnya sambil tersenyum. Ia bergumam mengatakan kalau bola ini sedikit tinggi tapi sepertinya ini adalah umpan sempurna untuknya dan ia tak boleh melewatkannya. Sontak ia langsung mengambil ancang-ancang bersiap melakukan tendangan salto. Melihatnya Jeongdu benar-benar dibuat terkejut dan tercengang. Ia bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar akan melakukan tendangan keren itu. Jongwon pun melompat dan memutar tubuhnya di udara bersiap melepaskan tembakan yang tampak terlihat sangat keren. Melihatnya Park Chadol berteriak dengan sangat lantang meminta Jongwon agar jangan melakukannya. Hong Hak-chul yang juga melihatnya menutup wajahnya sambil mengumpat. Sementara Park Kim-dong ia memperhatikannya dengan seksama aksi Jongwon sambil mengatakan kalau penyakit seperti ini memang tidak bisa disembuhkan. Dan hasilnya Jongwon gagal melakukan aksi kerennya dan berakhir menendang angin. Ia terjatuh dengan cukup keras di mana pemain lawan semuanya menertawainya. Hong Hak-chul dan anak-anak lainnya benar-benar merasa kesal dan melemparinya dengan botol minuman. Hong Hak-chul berteriak menyuruhnya untuk santai dan mengancamnya jika ia melakukannya lagi maka dia akan langsung keluar. Mereka bertiga juga langsung menghampiri Jongwon dan memberinya sedikit pelajaran. Mereka memintanya agar jangan terlalu bersemangat dan berakhir ingin bertingkah keren. Jongwon perlahan bangkit dan menghibur dirinya sendiri. Ia mengatakan ini tidak apa-apa karena ia telah mengatur seluruh permainan ini. Pekerjaannya adalah menciptakan peluang dan bukan membuat gol. Ia telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia seketika tiba-tiba tersenyum lebar merasa bangga dengan dirinya yang telah bermain sangat baik sebagai pemain tengah. Saat ini babak pertama telah memasuki menit ke-32 dan skornya masih 0-0. SMA Haja kembali memulai serangan di mana Jongwon yang sedang membawa bola. Pemain bertahan lawan bergumam mengatakan bahwa sekarang mereka tahu gaya bermain bocah licin itu. Dia adalah penggiring bola yang kompulsif. Sontak pemain lawan melompat ke arah Jongwon dan melebarkan kakinya yang membuat Jongwon kehilangan kontrol bolanya. Jongwon benar-benar merasa kesal dan mengumpat menyebut mereka dasar bajingan licik. Bola tersebut diamankan oleh pemain lain yang langsung melepaskan tendangan ke depan memberikan bolanya kepada Seongwon. Melihatnya Ingeol berlari ke arah Seongwon sambil bergumam mengatakan kalau ia tidak akan membiarkannya selama dia masih berada dalam pengawasannya. Sementara itu Razor dengan kecepatannya langsung menyusul Seongwon dan mencoba menghadangnya. Hal yang tak terduga terjadi di mana Seongwon menggunakan kaki belakangnya untuk menendang bolanya. Ia berhasil mengirim bola melewati atas kepala Razor dengan satu sentuhan.
Seongwon meningkatkan kecepatannya dan berlari menyusul bolanya, melihatnya Razor tak akan membiarkannya di mana ia menggunakan segala cara untuk menghentikannya. Ia mencoba menarik baju Seongwon di mana wasit yang melihatnya telah bersiap meniup peluitnya, entah dari mana sontak Jeongdu tiba-tiba muncul dan mengamankan bolanya di mana Razor tak jadi melakukan aksinya dan permainan pun kembali dilanjutkan. Melihatnya Razor merasa kesal dan bergumam mengatakan kalau ia benar-benar tidak tahan melihat bajingan itu. Setelah membawa bola sedikit ke depan Jeongdu pun mengembalikan bolanya kepada Seongwon, Ilgyu dengan cepat mengejarnya dengan raut wajah penuh persaingan. Melihatnya Seongwon memutar tubuhnya dan memutuskan membawa bola ke belakang untuk membangun ulang serangan. Melihatnya mereka yang berada di luar lapangan benar-benar merasa lega karena setidaknya serangan balik SMA Uwon menjadi sedikit melambat berkat gangguan dari Ilgyu. Park Chadol mengungkapkan bahwa ia benar-benar membenci serangan balik SMA Uwon karena mereka benar-benar menakutkan. Mereka adalah tim yang sama sekali berbeda dari tim-tim sebelumnya yang dilawan oleh SMA Haja. Seongwon kembali mendapatkan bola lagi dan secara perlahan bergerak maju membangun serangan. Melihatnya bagus mengatakan untung saja SMA Uwon sempat kehilangan ritme serangan sehingga SMA Haja kembali sudah bersiap. Ia merasa penasaran dan bertanya-tanya bagaimana cara SMA Uwon akan membangun kembali serangan dari sini. Dengan cepat Seongwon mendribel bola ke depan melewati satu persatu pemain bertahan SMA Haja. Seongwon memiliki kontrol bola yang sangat baik saat menyerang dan tekniknya luar biasa untuk anak seusianya yang membuatnya tak begitu kesulitan menembus pertahanan SMA Haja. Seongwon menggiring bola ke sisi kiri lapangan di mana Seonghun berlari masuk ke dalam. Ilgyu dengan cepat muncul mencoba menghentikan aksi Seongwon tak membiarkan Seongwon lepas dari pandangannya. Sementara Myongseop ia mengejar Seonghun untuk menutup opsi mengumpan Seongwon. Di luar lapangan mereka bertiga bersorak meminta pertahanan agar jangan membiarkan serangan lawan mengalihkan mereka. Jong Sanwon berteriak meminta Myongseop untuk tetap di posisinya karena Seongnam sudah berada di tengah. Ia terus berteriak mengarahkan mereka meminta Myongseop pergi membantu merebut bolanya dan memperhatikan Seongwon karena sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Melihat alur pertandingan bagus mengatakan bahwa SMA Uwon telah bergerak ke atas lapangan dengan bola, tetapi dengan pertahanan SMA Haja yang telah berada di posisinya ia merasa tidak begitu yakin SMA Uwon bisa lolos dengan mudah. Sementara di atas lapangan Seongwon secara perlahan terus mendribel bola ke depan sambil mencari celah menerobos. Ia sesekali melihat ke arah Seonghun yang dijaga dengan ketat yang entah apa yang ia pikirkan. Cerita kemudian flashback ke SMA Uwon di masa lalu. Anak-anak lainnya terus membicarakan Seongwon karena hanya dia yang berani berbicara pada pelatih. Mereka mengatakan kalau mereka mendengar anak itu bernama Seongwon dan dia ditahan selama setahun. Mereka tidak tahu alasan dia ditahan namun mereka yakin kalau dia pasti adalah bocah pembuat onar. Seonghun dan Jaram begitu penasaran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya bocah itu bicarakan dengan pelatih. Ekspresinya terlihat seperti sedang kesal akan sesuatu. Seonghun mengatakan mungkin mereka adalah teman atau semacamnya karena mereka berdua datang ke sekolah ini secara bersamaan. Di asrama tim sepak bola SMA Uwon, Pan Soo Kim anak tahun ketiga mengumpulkan mereka semua. Ia memberitahukan bahwa siswa tahun pertama tidak perlu lagi mencuci baju dan mengerjakan tugas-tugas di klub. Setiap orang bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan kotor mereka masing-masing, dan ini adalah perintah dari pelatih jadi ia harap mulai sekarang semua orang harus bekerja sama. Mendengarnya Seonghun dan Jaram yang merupakan anak tahun pertama benar-benar merasa senang. Ia mengatakan kalau ia sangat yakin ini berkat Seongwon yang berbicara dengan pelatih sebelumnya. Seonghun mengatakan kalau sepertinya ia mulai menghargai bocah itu karena dia benar-benar merubah banyak hal di sini. Dia tampaknya lebih tajam dari yang ia kira. Namun berbeda dengan Jeongdu yang merupakan anak tahun kedua ia merasa otoritasnya telah dicabut yang membuatnya tidak menyukai situasi ini. Dengan cepat Seonghun mengambil pakaian kotor Jeongdu dan mengembalikannya. Melihatnya Jeongdu sedikit menggerutu dan mengatakan apakah masa-masa indahnya benar-benar telah berakhir. Ia merasa kecewa dan meminta Seonghun untuk menaruh saja pakaiannya di sana dan meminta Seonghun untuk pergi membelikannya makanan. Mendengarnya sontak Seongwon mulai angkat bicara menanyakan apakah dia lupa dengan perkataan Pan Soo. Mulai sekarang setiap orang akan bertanggung jawab untuk melakukan tugas mereka sendiri, termasuk hal-hal yang ingin mereka lakukan. Sambil beranjak dari tempat duduknya Seongwon menyarankan Jeongdu untuk pergi saja ke kafetaria dan bersenang-senang di sana karena sepertinya itu akan baik untuknya. Seongwon lalu berjalan pergi dan mengajak mereka semua untuk pergi makan malam ke sana. Melihat tingkah Seongwon, Jeongdu memasang ekspresi kesal menyebut Seongwon dasar bajingan kecil. Di kafetaria saat Seongwon sedang asik makan Jeongdu tiba-tiba datang menghampirinya.
ia langsung menghempaskan makanan Seongwon yang membuat semuanya berhamburan. Anak-anak lainnya dibuat begitu terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Melihatnya Pan Su Kim bangkit dari tempat duduknya dan meminta Jeongdu untuk berhenti. Jeongdu dengan raut wajah penuh kekesalan mengumpat menyebut Seongwon dasar bocah bajingan dan mengatakan apakah dia berpikir ia akan membiarkan hal ini begitu saja. Jeongdu berteriak dengan lantang mengatakan apakah dia berpikir mereka melakukan semua ini di tahun pertama mereka karena mereka menginginkannya. Setelah semua hal buruk yang mereka hadapi seharusnya sekarang giliran mereka untuk menikmati kehidupan yang baik. Jadi ini benar-benar tidak adil jika merubah aturannya sekarang. Jeongdu juga berteriak menanyakan pendapat Pan Su akan hal ini, di mana ia hanya terdiam tanpa mengatakan apapun yang sepertinya ia juga kurang setuju dengan aturan baru ini. Jeongdu meraih kera baju Seongwon dan memberitahukan kalau ia sudah tidak menyukainya sejak pertama kali dia datang ke sini. Anak tahun pertama macam apa yang memiliki percakapan pribadi dengan pelatih, dan itu adalah hal pertama yang tidak ia suka darinya. Sontak Chang Su Kim datang melerai mereka dan meminta Jeongdu untuk berhenti. Jeongdu merasa tidak terima dan meminta Chang Su melepaskannya. Ia menuduh Chang Su kalau dia pasti berada di pihak yang sama dengan bocah bajingan ini. Sontak Seongwon bangkit dari tempat duduknya di mana ini membuat Chang Su menjadi panik dan memohon meminta Seongwon agar jangan marah. Namun hal tak terduga terjadi di mana Seongwon meminta maaf kepada Jeongdu. Ia lalu berjalan menghampiri pelayan yang sedang membereskan kekacauan mereka yang membuat mereka berdua terdiam dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Mereka benar-benar tak menduganya kalau Seongwon akan meminta maaf. Mereka kembali dibuat terkejut ketika Seongwon meminta pelayan itu memberikan sapunya dan meminta kain lap karena ia yang akan membersihkannya. Seongwon benar-benar melakukannya dan mulai membersihkan makanannya yang berhamburan di lantai yang membuat semua orang yang melihatnya tak bisa berkata-kata. Setelah membereskan semuanya Chang Su kemudian menghampiri Seongwon yang duduk sendirian dan menawarinya untuk makan bersama karena sepertinya dia tadi belum sempat menghabiskan makanannya. Seongwon berterima kasih atas tawaran Chang Su tapi saat ini ia baik-baik saja. Dengan sedikit tersenyum Chang Su memberitahu Seongwon kalau dia baru saja mengejutkannya. Ia benar-benar tidak berpikir kalau dia akan tetap tenang di posisi seperti tadi. Jika mereka kembali ke SMP ia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Jeongdu. Mendengarnya Seongwon hanya tersenyum sambil mengatakan kalau ia hanya mencoba melupakan masa lalu dan melanjutkan hidupnya. Dengan sedikit bercanda Chang Su mengatakan kalau Seongwon sekarang terlihat lebih dewasa karena mungkin mereka sudah SMA. Sambil tertunduk dengan ekspresi yang murung, Seongwon mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki banyak kesempatan lagi. Selain itu Jeongdu berada di tim yang sama dengan mereka jadi ia harus bisa bermain dengannya. Seongwon lalu menoleh sambil tersenyum dan mengatakan kalau ia tidak ingin bertengkar dengan rekan setimnya, di mana dari kejauhan Jeongdu sepertinya mendengar semuanya yang entah apa yang ia pikirkan. Jeongdu kemudian menunggu Chang Su selesai berbicara dengan Seongwon dan memanggilnya. Jeongdu menanyakan mengapa dia selalu melindungi bocah itu. Chang Su menanyakan kepada Jeongdu apakah dia merasa tidak banyak yang berubah dibandingkan dengan saat mereka berada di tahun pertama. Berkat kedatangan Seongwon mereka menjadi bisa tidur dengan lebih baik karena tidak ada latihan pagi lagi. Mereka juga jadi punya lebih banyak waktu luang di akhir pekan, dan mereka tidak perlu lagi merasa gugup dan sungkan di sekitar anak tahun ketiga. Chang Su mengatakan bahwa Seongwon benar-benar mewujudkan semuanya bersama pelatih Piljung di sekolah mereka ini. Mereka ingin pemain di tim ini bisa menfokuskan semua musuh mereka pada sepak bola tanpa harus khawatir tentang apapun. Chang Su memberitahu Jeongdu bahwa mereka berdua telah menciptakan tim pertama di SMP Uwon yang berhasil mencapai final nasional, dan sekarang mereka ada di sini. Chang Su juga memberitahu Jeongdu kalau ia tahu betul bagaimana jahatnya temperamen Seongwon kepada seseorang yang tidak dia sukai, tapi melihatnya tidak meledak pada Jeongdu sebelumnya maka sepertinya dia menganggapnya sebagai seorang rekan setim. Chang Su menanyakan mengapa Jeongdu terus mendorongnya menjauh. Anak itu melakukan semua ini hanya dengan satu alasan, dia ingin mereka semua bekerja sama sebagai sebuah tim di lapangan. Seongwon memberitahu padanya bahwa dia sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, dan itu karena dia merobek ligamen di lututnya. Operasinya memang berjalan dengan baik tapi ada kemungkinan besar ligamennya akan robek lagi. Setiap pertandingan seperti bom waktu baginya, ditambah lagi bisa saja dia mengalami penyakit lain di lututnya. Setiap saat dia bermain bola dia bisa saja kehilangan segalanya. Jeongdu yang mendengar semuanya benar-benar dibuat terdiam. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.